biasanya kan pemerintah itu kalau misalnya mereka membuat kebijakan, kan kebijakannya seringkali juga dipublish, ada rilisnya. Press release-nya Ya, begitu ada ya. press release-nya. Kita pengen tahu sebenarnya arah dari kebijakan pemerintah itu kemana sih? Apakah ke security ataukah ke humanitarian ataukah ke ekonomi? Itu bisa dikumpulkan. Misalnya press release dalam beberapa tahun terakhir, kemudian kita kaji teksnya. Ya, kita kaji teksnya sebenarnya topik apa sih yang paling sering dimunculkan? Oh iya. Iya, Dan iya. analisis pasar itu ternyata bukan hanya soal ekonomi teman-teman, bukan hanya soal bisnis, bukan hanya soal marketing, tetapi juga soal kebijakan pemerintah. Ya, dan tidak hanya pemerintah di dalam negeri, tapi juga bisa jadi kebijakan di luar negeri. Ya, sebagai contohnya seperti ini, teman-teman mungkin merasa ada handphonenya yang dulu pakai chargernya Lightning, sekarang kan berubah jadi chargernya Type C kan? Iya, iya, betul. Itu ternyata bukan karena strategi marketing, bukan karena strategi bisnis, tetapi karena ada regulasi dari Uni Eropa yang mewajibkan semua produk elektronik yang dibuat di Uni Eropa itu harus bisa di charge menggunakan kabel Type C. Maka yang kemudian digunakan adalah Type C, dan akhirnya produksinya untuk pasar seluruh dunia pun dijadikan Type C juga. Nah, dan itu kan menunjukkan bahwa ada sebuah regulasi dari aktor, entah itu negara atau non negara seperti Uni Eropa yang menjadi supranational body begitu ya, karena dia punya regulatory power yang akhirnya kemudian berpengaruh terhadap bisnis sebuah perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ngalir semua, jumpa lagi di Ngalir Ngobrol ala IR bersama program studi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia. Bersama saya Rizky Dianursita akan menemani Anda semua dalam beberapa waktu ke depan. Oke Sobat Ngalir semua, pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi topik yang sangat menarik dan juga saya kira sangat relevan dengan teman-teman semua, terutama bagi teman-teman yang baik dari mahasiswa ataupun mungkin dari akademisi yang saat ini sedang menekuni riset dalam hubungan internasional. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang analisis data dalam riset hubungan internasional. Bersama saya dan juga di sini ada teman saya, Mas Majid. Assalamualaikum Mas Majid. Waalaikumsalam Miss Dian. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Ya, kami berdoa semoga Sobat Ngalir semua selalu dalam kesehatan dan juga keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, Mas Majid. Ya. Kali ini kan kita mau ngebahas tentang analisis data dalam riset. Nah, kalau menurut Mas Majid sendiri, pandangan Mas Majid tentang tren riset mungkin dari mahasiswa kita dalam beberapa waktu belakangan ini seperti apa sih peminatan mereka dan juga mungkin topiknya ataupun mungkin dari segi metodenya gitu. Ya, kalau kita lihat begitu ya, riset-riset yang akhir-akhir ini sebenarnya sudah banyak yang melakukan riset hubungan internasional itu tidak hanya pada isu-isu yang tradisional begitu ya, isu-isu tradisional seperti perang, seperti perdagangan, tetapi juga menyentuh isu-isu yang kita katakan non konvensional gitu ya, seperti konser seorang artis begitu ya. Iya, ada yang konser Taylor Swift ya, Taylor begitu. Swift ya, jadi trending ya belakangan ya. Konser Taylor Swift, kemudian ada konser K-pop juga, ada yang terkait dengan skincare, ya, banyak banget jadi itu. banyak yang menarik. Kemudian juga aktor yang dikaji pun tidak lagi hanya negara begitu ya, tetapi juga menyentuh aktor-aktor yang bahkan individu, tadi seperti Taylor Swift kan individu begitu ya, sampai juga aktor yang di tingkatnya global begitu. Jadi kita melihat bahwa risetnya semakin beragam. Nah, cuman yang kita perlu perhatikan juga adalah terkait dengan metodologinya tadi yang seperti dikatakan Miss Dian. Kita masih melihat bahwa seringkali kita masih terlalu rely dengan metode berupa kajian pustaka begitu ya. Bukan kajian pustaka itu tidak bagus, bukan. Iya, banyak yang bisa dieksplor sebenarnya. Iya, karena masih sebenarnya banyak yang bisa dieksplor. Misalnya tadi yang kita ingin coba angkat dalam podcast kali ini adalah terkait dengan analisis data. Kadang-kadang kan analisis data itu menakutkan begitu ya. Waduh, langsung ketemu rumus, harus regresi, harus bikin grafik yang aneh-aneh begitu kan. Sebenarnya tidak seperti itu dan tidak sesulit itu juga ya Mbak ya. Bahkan kalau misalnya kadang di kelas ya, kalau kita hitung-hitungan misalnya, kita ingin menentukan korelasi apa gitu, kadang-kadang itu sudah takut duluan gitu. Jadi ada semacam ada apa ya, opini lah di kalangan anak HI, kalau misalnya anak HI itu
agak sulit ya kalau Iya. misalnya harus belajar hitung-hitungan. Itu benar nggak sih sebenarnya Mas Majid? Sebenarnya nggak juga ya teman-teman Oh, ya. tidak juga ya teman-teman. Apalagi kalau kita lihat misalnya dalam riset-riset HI, kalau kita baca begitu ya, banyak juga yang ternyata menggunakan metodologinya yang kuantitatif begitu ya. Bahkan ada yang pakai modeling kayak misalnya game theory, itu kan formal modeling begitu kan. Sangat-sangat modeling. Iya, dan itu di HI di banyak negara itu banyak yang dipakai juga, dan tampaknya itu perlu kita coba populerkan juga di sini. Iya, gitu. Jadi harapannya teman-teman semua, teman-teman bisa menonton ini, teman-teman jadi terinspirasi untuk tidak hanya melakukan studi pustaka saja ya dalam risetnya. Bukan berarti itu tidak baik ya teman-teman, tapi sebenarnya banyak hal yang bisa kita eksplor. Betul sekali Miss Dian. Nah, salah satunya akhir-akhir ini kita kan punya minat terkait dengan media sosial ya Miss Dian ya. Ya benar banget Banyak itu. sekali persoalan-persoalan di dunia ini yang entah muaranya di media sosial atau pemicunya di media sosial. Iya betul-betul Ya, Mas Majid. misalnya terkait dengan kampanye politik atau misalnya terkait dengan revolusi di banyak negara di Timur Tengah, betul. bahkan di demonstrasi di banyak negara juga, itu kan banyak yang bermuara dari media sosial. Nah, sebenarnya bagaimana sih Miss Dian kalau kita melihat potensi media sosial itu sebagai salah satu tools untuk kita bisa analisis datanya, sehingga kita bisa mendapatkan insight-insight yang menarik untuk penelitian kita di dalam hubungan internasional. Tentu saja sangat potensial. Tadi sebenarnya sudah di-spill ya sama Mas Majid. Jadi teman-teman kalau teman-teman belajar tentang Arab Spring misalnya ya, revolusi di Timur Tengah, itu salah satunya juga ada peran dari media sosial di situ. Bagaimana kemudian kampanye itu bisa tersebar dengan cepat, ada gerakan masif dari masyarakat, itu juga mereka memanfaatkan media sosial. Apalagi pada saat itu kan yang lagi ngetren kan penggunaan Facebook yang sekarang berubah menjadi Meta, dan juga Twitter yang sekarang sudah berubah menjadi X. Tapi kalau pertanyaannya seberapa relevan, teman-teman semua bisa manfaatkan, ini sangat-sangat relevan. Mungkin kalau saya harus ngasih satu contoh saja, misalnya kalau kita bicara tentang elektabilitas misalnya, bagaimana lembaga survei itu bisa mengukur itu, padahal kan pemilunya belum mulai. Nah itu bisa dilihat dari respon ataupun mungkin konten ataupun komentar yang ada di media sosial. Bagaimana kemudian ya konten-konten ataupun teks-teks itu kemudian dianalisis secara otomatis dan kemudian dilihat apakah arahnya sentimennya positif, negatif ataukah netral. Ya, makanya kalau teman-teman tertarik misalnya teman-teman ingin meneliti misalnya nih ya, kalau tadi kan contohnya ini ya kaitannya dengan election. Kalau teman-teman tertarik misalnya, teman-teman pengen meneliti diplomasi publik Indonesia misalnya, pengen tahu gimana sih image Indonesia di publik internasional, misalnya dari media sosial pemerintah ataupun mungkin salah satu figur penting dalam pemerintah kita, itu bisa ya kita analisis misalnya topik tertentu gitu, kebijakan pemerintah, kemudian kita lihat bagaimana komentar mereka, apakah arahnya mereka mendukung ataukah kontra ataukah mungkin tidak ada komentar berkaitan dengan itu gitu. Ini salah satu contohnya. Ya, jadi teman-teman semua, teman-teman sebenarnya bisa belajar sedikit demi sedikit analisis data. Jadi menjadi analis data gitu. Dan ini sangat bermanfaat. Atau teman-teman tertarik dengan gerakan sosial misalnya. Gerakan sosial kan kita ngomongin tentang Free Palestine misalnya. Itu kan banyak banget ya disebarkan melalui baik itu konten, baik dari konten yang berupa teks ataupun mungkin berupa hashtag dan lain sebagainya. Yang mana kemudian itu bisa membuat orang lebih aware terhadap apa yang terjadi di Gaza, apa yang terjadi di West Bank misalnya. Nah kita pengen tahu persebaran dan juga perspektif atau pendapat orang-orang tentang isu Gaza ini bagaimana. Nah itu teman-teman bisa memulai dari situ. Teman-teman crawl datanya, ambil, tapi tentu saja dengan cara-cara yang sesuai dengan etika ya teman-teman semua. Setelah itu teman-teman klasifikasikan datanya, kemudian teman-teman lihat di situ ya ini arahnya kemana, apakah pro, kontra ya atau mungkin netral gitu. Atau bisa juga tidak harus media sosial Mas Majid. Biasanya kan pemerintah itu kalau misalnya mereka membuat kebijakan kan kebijakannya seringkali juga dipublish, ada rilisnya. Press release-nya ya, ada press release-nya. Kita pengen tahu sebenarnya arah dari kebijakan pemerintah itu
kemana sih? Apakah ke security ataukah ke humanitarian ataukah ke ekonomi, itu bisa dikumpulkan. Misalnya press release dalam beberapa tahun terakhir, kemudian kita kaji teksnya. Ya, kita kaji teksnya sebenarnya topik apa sih yang paling sering dimunculkan. Nah, topik yang paling sering dimunculkan, dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa ternyata fokus dari politik luar negerinya negara yang diteliti itu ke isu ini gitu. Nah, itu ya teman-teman salah satu contoh yang paling sederhana lah kira-kira. Begitu Mas Majid. Berarti yang namanya data itu kan nggak cuma angka ya Mbak ya. Iya, Karena kita kan betul. punya persepsi yang namanya data itu pasti ketemu angka, Iya, betul. rumus-rumus, simbol-simbol yang dari ancient Greek itu yang delta, theta yang seperti itu Nggak kan. harus seperti Iya, itu. jadi Dan tidak harus data-data yang didapatkan dengan cara wawancara secara langsung. Oh iya. Ya, jadi bisa juga dengan cara-cara seperti tadi. Jadi begitu ya teman-teman ya. Data itu tidak hanya yang kuantitatif tapi kualitatif Iya. kan bisa jadi data tadi. Bahkan metadata pun juga. Oh ya, metadata juga itu. Ya, jadi misalnya nih, kita pengen tahu tren publikasi dalam 10 tahun terakhir. Oh iya. Ya, publikasi dari scholars HI berkaitan dengan Satu topik tertentu satu begitu topik ya. tertentu. Ya. Kemudian kita petakan. Iya, kita petakan. Jadi sebenarnya arahnya kemana sih gitu. Paling banyak yang dibahas apa gitu. Perdebatannya apa? Ya, begitu perdebatannya apa itu bisa teman-teman. Jadi dari judulnya, autornya, kapan dipublishnya, dipublish di mana, itu teman-teman bisa dapat data yang mana itu bisa memberikan kebaruan dalam riset teman-teman semua gitu. Betul, terima kasih Mbak Dian. Itu menarik ya. Jadi teman-teman ketika ingin mencoba kajian literatur, bukan hanya mengkaji literatur dengan satu topik yang kemudian dicari teorinya untuk menjelaskan topik tersebut, tapi bisa juga tadi mengeksplorasi dalam satu isu. Seperti misalnya teorinya apa saja yang dipakai, misalnya Ya, isu terkait betul. Israel Palestina. Banyaknya pakai perspektif apa sih? Apa yang pakai realis atau yang pakai liberal atau ada yang justru melihat dari yang lebih perspektif kritis begitu ya. Jadi bisa teman-teman melakukan eksplorasi secara lebih luas dalam sebuah isu yang bisa teman-teman tuangkan dalam penelitian di hubungan internasional. Iya, betul. Oh iya, ngomong-ngomong soal tadi ya berbagai perspektif itu dan juga kemudian analisis data. Kan kita lihat juga sekarang kan kemampuan atau skill analisis data itu kan sangat-sangat penting ya Mas Majid ya. Sepakat, Mas. Terutama kalau misalnya teman-teman mungkin nanti pengen menekuni karir misalnya, Betul. terutama kalau teman-teman menjadi bagian dari pemerintah yang mengambil keputusan. Oh iya. Ya, menurut Mas Majid seberapa penting sih skill analisis data, terutama bagi teman-teman yang nanti berkarir di bidang-bidang di pemerintah? Ya, sebenarnya sangat penting ya Miss Dian ya, terkait dengan skill untuk melakukan analisis data. Kenapa? Karena kita lihat bahwa trennya namanya pembuat kebijakan itu kan seharusnya idealnya adalah based on data begitu ya. Betul. Berdasarkan pada data tersebut kemudian dianalisis, yang kemudian analisis datanya itu kemudian menjadi rekomendasi untuk sebuah kebijakan. Ya. Dan ternyata tidak hanya pemerintahan Miss Dian, tetapi juga misalnya konsultan. Ya, konsultan kan ketika mereka memiliki klien dari government atau dari bisnis bahkan dari bisnis misalnya mereka ingin membuat sebuah ekspansi bisnis atau ingin memperkenalkan sebuah ya, produk, betul. ya kan? Dia harus menganalisis pasarnya dulu seperti apa. Iya, Dan analisis pasar itu ternyata bukan hanya soal ekonomi teman-teman, bukan hanya soal bisnis, bukan hanya soal marketing, tetapi juga soal kebijakan pemerintah. Ya, dan tidak hanya pemerintah di dalam negeri, tapi juga bisa jadi kebijakan di luar negeri. Ya, sebagai contohnya seperti ini, teman-teman mungkin merasa ada handphonenya yang dulu pakai chargernya Lightning, sekarang kan berubah jadi chargernya Type C kan? Iya, betul. Itu ternyata bukan karena strategi marketing, bukan karena strategi bisnis, tetapi karena ada regulasi dari Uni Eropa yang mewajibkan semua produk elektronik yang dibuat di Uni Eropa itu harus bisa di charge menggunakan kabel Type C, maka yang kemudian digunakan adalah Type C, dan akhirnya produksinya untuk pasar seluruh dunia pun dijadikan Type C juga. Nah, dan itu kan menunjukkan bahwa ada sebuah regulasi dari aktor entah itu negara atau non negara seperti Uni Eropa yang menjadi supranational body begitu ya, karena dia punya regulatory power yang akhirnya kemudian berpengaruh terhadap bisnis sebuah perusahaan. Iya kan? Jadi kita bisa melihat bahwa analisis jadi fokusnya ke kebijakan, dan itu bisa menjadi sebuah data juga, analisis datanya. Datanya apa? Bisa dalam bentuk data tadi regulasinya, ya kan? Iya, betul. Kalau teman-teman lihat di website pemerintahan itu biasanya mereka kan menyimpan tuh. Kalau di Indonesia misalnya ada undang-undang, ada JDIH kan ya? Iya, betul. Itu ada undang-undangnya, ada Semuanya peraturan menteri. arsipnya bisa diakses ya. versi Lebih mudah online-nya. mencari datanya Iya, sebenarnya betul, kan ya. betul.
kan itu bisa kita analisis misalnya dengan gaya bahasanya, apakah ini mengharuskan atau hanya menyarankan, atau misalkan regulasinya, misalkan kita ternyata ikutnya standar yang mana nih, kan seperti misalnya charger, kan ada standarnya Uni Eropa, ada standarnya Amerika, ada standarnya negara lain, kita ternyata ikut yang mana sih, seperti itu kan, dan itu kan bisa kita analisis dalam hubungan internasional, dan itu yang menjadi datanya. Iya, bahkan charger saja ternyata itu kebijakan tentang charger itu ternyata hasil dari riset juga. Betul. Ya. Oke. Jadi tidak hanya charger itu seolah-olah hanya untuk produknya biar dia berbeda dengan produk yang lain. Ya, ternyata bukan hanya produk, sekedar inovasi saja, ya, tapi juga itu riset pasar, bahkan ada peran dari dari lembaga supranasional di situ ya. Ya, ini fakta yang sangat-sangat menarik, teman-teman. Selain itu juga misalnya teman-teman ingin melihat dalam analisis data dalam kebijakan di ranah global begitu yang terkait dengan kemiskinan contohnya. Oh, oke. Iya, kan kita akhir-akhir ini ketika kami taping video ini sedang ada kehebohan. Data menurut pemerintah kemiskinan di Indonesia itu hanya 8, sekian %. Tapi kalau katanya data dari Bank Dunia itu 60% penduduk Indonesia itu miskin. Ya. Padahal kalau kita teliti setelah kemarin kami coba simak datanya dibaca, datanya ternyata sama. Semuanya datanya dari BPS. Tapi kok hasilnya bisa berbeda? Ternyata ada perbedaan standar di situ. Nah, perbedaan standar di sini kan bisa kita analisis ya teman-teman ya dalam hubungan internasional untuk melakukan riset. Misalnya, kenapa sih pemerintah Indonesia menggunakan standar yang sangat rendah, sementara Bank Dunia menggunakan standar yang tinggi? Ternyata kalau dalam standarnya Bank Dunia, Indonesia itu sudah masuk ke negara berpenghasilan menengah ke atas. Meskipun di antara menengah ke atas kita masih berada di level yang thresholdnya lah, mendekati threshold. Ya, sehingga kalau mau pakai standar yang menengah ke atas, penduduk miskin kita jadi sangat banyak. Karena kalau kurang lebih penghasilan di bawah 3 juta per bulan sudah tergolong miskin. Sementara dengan data BPS atau standarnya BPS di bawah 500.000 sebulan sudah di atas 500.000 sebulan sudah dianggap tidak lagi miskin. Sehingga standarnya berbeda, kemudian akhirnya kan hasilnya juga jadi berbeda dan kemudian interpretasinya juga berbeda. Padahal datanya sama, iya. Ya kan? Jadi satu data yang sama ketika menggunakan standar penilaian yang berbeda akan menghasilkan hal berbeda, dan itu sangat menarik teman-teman untuk diteliti dalam HI. Iya, jadi bisa dibilang sebenarnya selain menarik itu juga menunjukkan bahwa ada kekurangan juga ya kalau kita bicara riset berbasis data, apalagi kalau kita bicara media sosial ya. Tadi Mas Majid, mungkin kalau saya kembali lagi ke tadi pertanyaan Mas Majid, kalau misalnya teman-teman tertarik untuk meneliti, mendalami data, kemudian teman-teman melakukan analisis data, apalagi kalau itu dilakukan secara otomatis. Ya, teman-teman menggunakan Python misalnya, itu kadang-kadang interpretasinya tidak tepat. Karena kan lagi-lagi ya, kalau misalnya kita menyerahkan interpretasinya itu ke mesin, kadang-kadang ada hal yang sebenarnya mungkin positif, tapi kemudian dimaknai negatif. Ada yang yang negatif kemudian dimaknai positif. Ya, kalau kita bicara analisis teks itu kan ada macam-macam ya. Ada yang berbasis leksikon, ada juga yang berbasis NLP atau Natural Language Processing ya. Dan ketika kita melakukan NLP ini sebaiknya teman-teman semua, kalau teman-teman berminat untuk analisis data, teman-teman harus melatih mesin teman-teman dulu, alias teman-teman memberikan input dulu gitu. Jadi kalau ada kalimat-kalimat seperti ini, dia sebenarnya arahnya positif, negatif atau netral. Karena kalau nanti diserahkan semuanya, barangkali nanti pemaknaannya jadi berbeda. Betul. Ya, saya ngasih contoh misalnya nih. Mas Majid ya, Mas Majid datang terlambat misalnya ya. Nah, kemudian saya komen ke Mas Majid, "Wih, pagi banget nih datangnya." Nah, ini kira-kira kalau mesin yang memaknai, apakah interpretasinya negatif atau positif? Bisa jadi positif. Iya, bisa aja positif, padahal sebenarnya ini sarkas ya. Sarkas gitu. Sama mesin dianggapnya pujian. Iya, ya kadang-kadang itu ya kekurangannya ya. Apalagi kan datanya kan juga sangat-sangat banyak ya teman-teman. Jadi memang tidak mudah ya teman-teman untuk menyeleksi kira-kira mana yang relevan. Bisa jadi kan di antara data-data yang ada, kalau teman-teman nge-crawl postingan dari medsos itu ada yang mohon maaf misalnya iklan-iklan yang tidak relevan. Betul.
judi, pinjol, ya tahu lah ya teman-teman semua ya. Nah itu kekurangannya Mas Majid. Atau bahkan iklan judi pinjol itu bisa dijadikan analisis data juga ya. Bisa jadi ya. Karena di media sosial kita sekarang banyak sekali ya. Padahal kita nggak pernah ikut judol, nggak pernah ikut pinjol, tapi nanti iklannya di YouTube, di Twitter, di Facebook sering tuh bermunculan. Itu kan bisa dianalisis juga loh teman-teman. Seberapa sering frekuensinya. Iya betul. Kemudian juga menyasarnya demografi yang seperti apa, itu bisa dianalisis dan dikaitkan dengan hubungan internasional. Kenapa? Karena kan ternyata aktornya kan tidak hanya bekerja di satu negara kan ya, Mbak Nis ya. Jadi dia bekerjanya lintas negara transnasional. Dan itu bisa jadi transnational gambling begitu. Jadi salah satu topik baru itu. Iya, ini kayaknya menarik ini untuk kita kaji. Apalagi kan apa-apa sekarang juga serba dipersonalisasi ya. Apa yang sering muncul di kita itu biasanya juga berdasarkan algoritma dari pencarian kita gitu. Jadi ya hati-hati ya dalam mengakses konten-konten tertentu ya teman-teman semua. Kemudian nih Miss Dian ya terkait karena kita sudah melihat tadi ya dari media sosial, dari kebijakan di ranah global, kira-kira harapannya bagaimana nih Miss Dian terkait dengan mahasiswa HI atau para peneliti HI untuk bisa lebih berani untuk mencoba menganalisis data dengan cara-cara yang tidak konvensional begitu, bukan tidak konvensional sebenarnya, mungkin berbeda dengan yang biasa dilakukan oleh senior-seniornya, kating-katingnya begitu kan ya. Iya. Tentu saja teman-teman harus mencoba untuk memulai, karena kalau tidak dimulai tentu saja ya nggak jadi-jadi ya kan itu. Jadi harus ada keberanian, harus ada keinginan. Teman-teman juga harus banyak belajar, melihat dari publikasi-publikasi yang terkini. Sebenarnya mulai ada sih Mas Majid, tapi mungkin tidak terlalu banyak. Misalnya sebelum kita rekaman ini saya sempat melihat gitu kan, ada nggak sih publikasi terkini yang berkaitan dengan metodologi riset untuk data-data dari media sosial dalam HI ya, dalam beberapa tahun belakangan ini ada, tapi mungkin memang tidak banyak. Nah teman-teman harus membaca publikasi yang terkini dan kemudian teman-teman nge-refer ke situ apa yang bisa teman-teman aplikasikan dalam riset teman-teman semua. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini sebenarnya bukan PR-nya mahasiswa, tapi juga untuk kita semua ya, dari dosen dan juga mungkin lembaga pendidikan, universitas ya. Jadi analisis data itu tidak hanya ditawarkan untuk prodi-prodi yang mungkin berkaitan dengan itu saja, misalnya seperti statistik atau mungkin informatika, tapi kepada teman-teman semua yang teman-teman mostly adalah mahasiswa di bidang ilmu sosial ya, teman-teman juga harus belajar karena di masa depan itu akan sangat-sangat teman-teman perlukan. Jadi tidak hanya untuk riset tugas akhir teman-teman saja, tapi nanti ketika teman-teman ada di posisi teman-teman dimanapun itu, bahkan teman saya yang kerja di perusahaan multinasional pun juga harus bisa melakukan itu gitu. Padahal basicnya ya HI gitu, bukan dari statistik atau ilmu yang relevan. Teman-teman harus bisa, apalagi kalau teman-teman berkarir di bidang yang memang berkaitan dengan pengambilan keputusan, agar nanti ketika teman-teman memutuskan sesuatu ataupun mungkin ketika teman-teman membuat statement misalnya, itu semua based on data. Jangan sampai kita itu tidak melek dengan data. Sepakat Mas Dian. Jadi kalau teman-teman lihat nih misalnya ya, pengambilan keputusan itu kan bukan hanya soal mengambil keputusan untuk negara begitu kan ya, tapi juga misalnya untuk marketing. Jadi misalnya ada social media analisis gitu ya, analisis media sosial, analisis sentimen, komentar. Jadi bisa lebih tepat dalam memberikan keputusan untuk perusahaan yang teman-teman nanti tempat berkaryanya, atau mungkin di NGO untuk melakukan campaign begitu ya. Bisa juga untuk menempatkan kira-kira apa isu yang bisa diangkat dalam momentum yang tepat begitu ya. Tentu yang sudah pasti tadi di pemerintahan untuk pengambilan kebijakan harus sesuai dengan data dan juga tidak hanya datanya tapi juga interpretasinya. Itu yang jauh lebih penting sebenarnya. Betul sekali ya. Baik Miss Dian, kurang lebih mungkin itu ya Miss Dian ya yang bisa kita diskusikan di episode kali ini. Sebenarnya banyak hal ya yang bisa kita diskusikan lebih dalam lagi, tapi mungkin waktunya nggak cukup ya teman-teman ngalir semua. Jadi kalau teman-teman ngalir ada pertanyaan ataupun pengen berdiskusi berkaitan dengan apakah itu riset ataupun mungkin teman-teman pengen mengembangkan skill, mungkin kapan-kapan kita bisa ngobrol ya di luar forum. Karena kan ini kan hanya semacam pengantar saja. Ini semacam pengantar ya, agar teman-teman termotivasi untuk
belajar tentang data. Oke. Ya, jadi itu mungkin sesi kita hari ini Mas Majid ya. Saya sangat berterima kasih sekali pada Mas Majid. Sama-sama juga Miss Dian. Iya, karena sudah sharing ilmunya ya yang sangat berharga, dan juga tadi saya baru tahu itu kaitannya dengan Type C. Jangan-jangan teman-teman juga baru tahu di sini ya. Oke. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa di Ngalir di episode-episode berikutnya, dan jangan lupa untuk subscribe channel kita dan juga ikuti media sosial kita ya. Program Studi Hubungan Internasional atau Department of International Relations Universitas Islam Indonesia. Sampai jumpa. Semoga teman-teman sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.